Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Neka Padilla dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen dengan nomor NIM 289215018. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Sumardi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS Ekonomi Syariah. Nomor 1. Bagaimana sebuah ilmu ekonomi Islam itu dapat dilahirkan oleh sistem ekonomi Islam? Jawabannya, Islam mempunyai konsep sistem kehidupan yang universal, integral, dan komprehensif yang telah menetapkan tatanan yang utuh untuk mengatur kehidupan manusia sebagai of life. Islam menata segala aspek kehidupan, mulai dari hal yang sederhana hingga urusan yang paling rumit sekalipun, baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan, bahkan hingga seni dan budaya apabila konsep Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan pijakan perekonomian suatu negara. Tentunya perekonomian tersebut akan berjalan lebih baik dan terarah sesuai dengan tujuan. Konsep pembangunan ekonomi dalam Islam adalah konsep pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dengan kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai penerapan tentang konsep-konsep pembangunan klasik dan modern, serta belajar dari pengalaman negara-negara yang telah berhasil dalam melakukan usaha pembangunan. Konsep ekonomi Islam mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat muslim, sehingga setiap aktivitas manusia termasuk di dalamnya adalah kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat sudah semestinya merujuk kepada hukum Islam. Nomor 2. Jelaskan latar belakang kemunculan dan lahirnya sistem ekonomi kapitalisme. Jawabannya, sistem ekonomi kapitalis merupakan salah satu sistem ekonomi yang paling populer dan kontroversial. Sistem ini lahir dari hasil pemikiran dari ekonomi klasik, di mana sistem ekonomi kapitalis memiliki ciri utama yaitu hak milik privat atas semua alat produksi, juga distribusi. Hal tersebut digunakan untuk dimanfaatkan untuk mendapat laba atau keuntungan sebanyak-banyaknya. Nomor 3. Bagaimana mekanisme pasar bebas ini mampu untuk memberikan kemakmuran ekonomi bagi seluruh rakyatnya? Jawabannya, pasar bebas adalah perdagangan yang berfokus pada penjualan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa melibatkan campur tangan pemerintah. Jadi, pengusaha memiliki kewenangan mutlak atas pengelolaan produksi dan harganya serta bebas memilih siapa saja yang akan menjadi target penjualan mereka. Adapun ciri-ciri serta mekanisme penerapan dari pasar bebas adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua sumber beserta alat produksi dapat bebas dimiliki dan diatur oleh semua pihak. Yang kedua, terdapat pembagian kelas-kelas pekerja dan pemilik modal dalam sistem perekonomian. Yang ketiga, persaingan ketat antar perusahaan demi mencapai keuntungan sebanyak mungkin. Yang keempat, campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar semakin dibatasi atau bahkan tidak ada sama sekali. Yang kelima, para produsen bebas menentukan harga dan target pasar mereka. Praktek pasar bebas bisa memberikan beberapa dampak positif bagi bisnis perusahaan, diantaranya yang pertama, semua badan usaha dapat mengelola sumber daya yang mereka miliki guna memperoleh keuntungan sesuai target. Yang kedua, menumbuhkan kreativitas karena persaingan yang ketat sehingga semua pengusaha berlomba-lomba berinovasi. Yang ketiga, sebagai sarana penerapan prinsip ekonomi masing-masing negara. Yang keempat, memacu
pertumbuhan perekonomian negara. Yang kelima, memicu berbagai kemunculan inovasi teknologi di bidang bisnis. Contohnya, penerapan mekanisme pasar bebas adalah ketika diberlakukan aturan mengenai pengurangan dan penghapusan tarif keluar masuk antar negara dan atas beberapa jenis barang. Biasanya perumusan kesepakatan ini berdasarkan suatu perjanjian bilateral, regional, atau multilateral. Misalnya, pembentukan ASEAN Free Trade Area yang merupakan zona perdagangan bebas guna meningkatkan daya saing ekonomi negara anggota ASEAN. Nomor 4, jika semua problem ekonomi mulai dari problem produksi, konsumsi maupun distribusi telah dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas, apakah manusia masih perlu untuk melirik pada sistem ekonomi yang lain? Jawaban saya, iya, karena dalam sebuah sistem ekonomi yang ada pasti memiliki substansi yang berbeda, tujuan yang berbeda, serta kemaslahatan yang berbeda. Dengan memiliki banyak perbedaan itu, terkhusus para pemimpin harus bisa menerapkan sistem ekonomi yang mempunyai nilai manfaat lebih baik untuk masyarakat yang dipimpinnya. Berjalannya sistem ekonomi juga harus menyesuaikan dengan akidah serta amalan yang berlandaskan spiritual dan ketuhanan, agar dalam penerapannya selalu berorientasi kepada amanah yang diemban. Jika tidak berlandaskan kepada ketuhanan, maka apapun sistem ekonominya pasti akan bisa dikorupsi oleh para pemegang kekuasaan. Dan di sini, Islam memberikan solusi untuk mengatur serta mengkonsep sistem perekonomian yang adil, juga terhindar dari segala bentuk ancaman dan kemunafikan untuk mengatur ekonomi negara. Nomor 5, dalam pembahasan ekonomi kapitalisme, kita sudah memahami bahwa baik problem produksi, konsumsi maupun distribusi akan mampu diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas. Jelaskan. Oke, jawabannya, peranan harga dalam produksi. Dalam bidang produksi, harga menentukan siapa saja produsen yang boleh masuk dalam area produksi dan siapa saja yang tidak boleh masuk atau keluar dari area produksi. Struktur harga dengan sendirinya akan mengatur dan menyaring produsen berdasarkan tingkat kemampuan produsen dalam menanggung biaya produksi yang meliputi biaya pengadaan barang. Kemudian struktur harga juga akan menyaring pada produsen yang tetap bertahan di area produksi. Ketika beban biaya produksi masih dapat ditanggung produsen yang mungkin disebabkan oleh masih adanya persediaan modal yang dimiliki produsen tersebut, atau karena kemampuan inovasi produsen dalam mengelola manajemen yang efisien dan kualitas produksi yang memenuhi selera pasar, atau juga disebabkan karena produsen tersebut melakukan praktek tidak fair dengan merusak harga pasar, monopoli atau praktek-praktek curang yang membuat produsen saingannya terlempar dan area produksi. Mekanisme persaingan ekonomi seperti ini dengan menjadikan harga sebagai alat yang mengendalikan produsen dalam area produksi. Peranan harga dalam menentukan konsumsi. Dalam bidang konsumen, harga merupakan alat pengendali yang menentukan kemampuan konsumen dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginannya. Harga merupakan mekanisme yang mempersilahkan orang-orang mampu untuk membeli kekayaan yang mereka kehendaki dengan uang yang mereka miliki. Harga pula yang membuat hidup orang pas-pasan, atau harga merupakan mekanisme yang menentukan siapa saja orang yang berhak hidup dan siapa saja yang harus menyingkir dari kehidupan. Misalnya adalah kebijakan penghapusan subsidi perguruan tinggi oleh pemerintah yang mengakibatkan biaya pendidikan, terutama biaya pendidikan di perguruan tinggi, favorit
meningkat tajam sehingga sulit dijangkau oleh golongan masyarakat menengah ke bawah. Kebijakan ini akhirnya menentukan siapa saja yang para pemuda Indonesia yang layak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Bahkan beberapa perguruan tinggi memberikan tempat istimewa bagi orang-orang kaya melalui jalur khusus. Struktur harga sebagai metode distribusi ekonomi kapitalis. Struktur harga sebagai titik pertemuan antara penawaran produsen dan permintaan konsumen merupakan metode distribusi dalam sistem ekonomi kapitalis. Pertemuan antara tingkat harga yang berlaku di pasar dengan keputusan konsumen untuk membeli barang dan jasa merupakan sarana penyaring mana barang yang laku dan tidak laku. Kemudian, keadaan tersebut memiliki konsekuensi masing-masing. Konsekuensi pertama terhadap barang yang laku di pasaran adalah kemungkinan keuntungan yang diperoleh produsen. Pada saat produsen untung, ia akan memutuskan apakah tingkat produksi penawaran tetap ataukah dinaikkan. Konsekuensi kedua terhadap barang yang tidak laku di pasaran adalah kemungkinan kerugian yang dialami, maka ia tetap melakukan produksi meskipun dengan menurunkan tingkat produksinya. Sebaliknya, ketika produsen tidak mampu lagi menanggung kerugian, maka baginya harus menghentikan produksi atau dengan kata lain menutup usahanya. Kombinasi dua konsekuensi tersebut menghasilkan atau mengubah laju produksi sebelumnya. Adapun yang dimaksud dengan laju produksi menyangkut tiga hal, yaitu barang apa saja yang diproduksi, beberapa banyak yang diproduksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nomor 6. Sistem ekonomi Islam diturunkan tidak secara khusus untuk menyelesaikan problem kelangkaan. Problem produksi solusinya cukup diserahkan pada akal manusia. Menurut pandangan sistem ekonomi Islam, tanpa bantuan dari Islam pun, akal manusia dengan sendirinya akan mampu menyelesaikan problem barang dan jasa. Mengapa dapat memiliki kesimpulan tersebut? Jawabannya, kelangkaan menjadi salah satu hambatan dalam jalannya sistem perekonomian di sebuah negara, dan untuk ekonomi Islam menyebutkan bahwa produksi bukan menjadi hambatan dalam sistem perekonomiannya, karena dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29 mengatakan, "Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu." Kelangkaan pasti akan terjadi dan dirasakan oleh setiap sistem perekonomian. Lalu kenapa ada penyertaan dalam ekonomi Islam bahwa problem produksi solusinya diserahkan kepada akal manusia? Artinya, manusia juga menganggap bahwa produksi dan kelangkaan merupakan hambatan cukup besar yang dihadapi oleh ekonomi Islam. Karena manusia ini harus berpikir secara keras dan kritis untuk mensolusikan hal itu. Dan menurut saya, jika memang dikembalikan ke akal manusia, mungkin semua sistem perekonomian juga seperti itu. Dan saya rasa statement akan produksi bukan menjadi hambatan dalam sistem ekonomi Islam itu kurang tepat. Dan saya rasa produksi dan kelangkaan juga menjadi problem untuk ekonomi Islam. Karena manusia harus memiliki daya pikir yang baik untuk mensolusikan dan memanfaatkan alternatif pembenaran Allah untuk menghadap kelangkaan. Daya pikir manusia juga memiliki kapasitas yang terbatas dalam membuat terobosan sebuah permasalahan. Nomor 7. Masalah yang mendasar dari ekonomi justru muncul ketika manusia sudah mampu memproduksi barang dan jasa tersebut, yaitu ketika barang dan jasa sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Problem ekonomi mendasar adalah problem yang menyangkut distribusi barang dan jasa di tengah-tengah manusia. Mengapa problem distribusi dianggap sebagai problem yang mendasar menurut sistem ekonomi Islam? Jawabannya,
Karena dalam pendistribusian harus melakukan sikap adil yang dimana diajarkan dalam Islam dan mempunyai sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat di suatu negara. Sehingga distribusi tersebut mempunyai kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan dengan tepatnya kesesuaian sasaran distribusi bisa memberikan dan memenuhi kesejahteraan masyarakat. Kenapa menjadi suatu problem? Karena jumlah masyarakat yang banyak, sehingga sulit dalam mobilitas dan pengawasannya, dan memiliki potensi keadilan distribusi tidak berjalan dengan baik. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.